Disadari atau belum disadari, beberapa tokoh pewayangan Jawa mempunyai kemiripan. Apakah itu muka, sandangan atau pakaian, tingkah laku, bahkan mungkin onto wecono atau karakter suara. Nah, berikut adalah tokoh-tokoh pewayangan Jawa yang mempunyai kemiripan dalam hal kiprah, gerakan menari-nari jenaka saat budalan barisan, yang tentunya akan membuat suasana ramai saat babak ini. Siapa saja mereka? Para tokoh kiprah dalam cerita pewayangan Jawa. Simak terus, jangan kemana-mana. Yang pertama, ada Patih Gagak Boko atau Patih Gagak Bokol, salah satu punggawa di Kasatriyan Yudipati. Merupakan patih di Kasatriyan Yudipati saat dipimpin oleh Arya Dandunawacono dan juga saat dipimpin oleh Werkudara. 4 bersaudara dari Kasatriyan Yudipati, Gagak Boko, Dandang Minangsi, Podang Binurehan, dan Janget Kinantelon. Patih Gagak Boko, tokoh pewayangan Jawa yang mungkin kurang begitu terkenal, karena memang sangat jarang muncul dalam pementasan kesenian pewayangan Jawa. Hanya muncul di beberapa lakon carangan saja, seperti Werkudara Kembar 4 atau Wahyu Purboningrat. Patih Gagak Boko, tokoh dengan karakter khas yang selalu sumeh, selalu ceria dan tertawa saat berbicara. Dan tentunya dengan jogetannya, yaitu saat budalan barisan setelah jejer pertama selesai. Patih Gagak Boko dengan jenaka akan terus menari saat berjalan saat budalan selesai. Yang kedua ada Raden Burisrawa, putra keempat dari Prabu Salya dan Dewi Pujawati. Bertempat tinggal di Kasatriyan Madyapura. Berbeda dengan para saudaranya, Raden Burisrawa mempunyai wajah seperti raksasa. Tentunya karena mewarisi gen dari kakeknya, yaitu Begawan Bagaspati. Raden Burisrawa, tokoh pewayangan Jawa yang lebih terkenal karena kisah asmaranya yang tidak pernah sampai. Karena sang pujaan hatinya ditakdirkan dengan laki-laki lain. Bahkan membuat Raden Burisrawa menyatakan cinta mati dan tidak akan pernah mencintai wanita lain selain Wara Sembadra. Raden Burisrawa merupakan salah satu tokoh pewayangan Jawa yang termasuk tokoh kiprahan. Dan biasanya kiprah dari Raden Burisrawa adalah setelah budalan dengan jejer pertama dari Kerajaan Manduraka. Tentunya tidak menutup kemungkinan juga kiprah sebelum memulai pertempuran atau saat pertempuran berlangsung. Yang ketiga ada Patih Pragoto, Mahapatih dari Kerajaan Mandura. Menjadi patih selama 3 kepemimpinan di Kerajaan Mandura, yaitu sejak era Prabu Basudewa, lalu Prabu Baladewa, dan juga Prabu Wisondanu. Akan tetapi lebih dikenal kiprahnya di era kepemimpinan Prabu Baladewa. Untuk kemunculan Patih Pragoto pun cukup sering, karena hampir selalu menyertai rajanya, yaitu Prabu Baladewa.
Prabu Baladewa sendiri merupakan spesialis tamu agung dalam Jejer pertama dalam pementasan kesenian pewayangan Jawa. Dan tidak jarang Patih Pragoto juga ikut dalam Jejer pertama tersebut, terkecuali jika Jejer pertama adalah Kerajaan Hastinapura. Keempat, ada Senopati Agung Kerajaan Wirata, Raden Rajamala. Senopati terkuat dari Kerajaan Wirata karena mempunyai sedang panguripan yang membuat Raden Rajamala seakan-akan abadi. Karena setiap gugur dalam pertempuran dengan khasiat sedang panguripan, Raden Rajamala akan hidup kembali. Raden Rajamala merupakan salah satu putra angkat dari Resi Palasara dan Dewi Durgandini atau Dewi Roro Amis yang terlahir karena rontokan penyakit dari Dewi Durgandini dengan anugerah kelahirannya, yaitu hanya bisa gugur dengan perantara dari Trah Saptawarga. Dan benar saja, Raden Rajamala gugur karena perantara bertempur melawan Werkudara yang kala itu dalam wujud seorang jagal, Jagal Abilawa. Di zaman wayang Purwa Mahabharata, Raden Rajamala hanya muncul di satu lakon saja, yaitu Wirataparwa atau Adon-adon Rajamala. Nah, disitulah terlihat gerak kiprah atau jogetan dari Raden Rajamala saat babak budalan atau di saat dalam pertempuran. Lanjut yang kelima, ada Prabu Jarasandha, raja dari kerajaan Magadha. Tentunya tokoh antagonis yang cukup terkenal dengan upacaranya untuk menumbalkan 100 raja atau sanggit lain 1000 raja yang disebut sesaji Kalolodra atau sesaji pengorbanan. Prabu Jarasandha, tokoh pewayangan Jawa yang muncul hanya dalam satu lakon saja, yaitu sesaji Rajasuya, upacara yang diadakan oleh para Pandawa sebagai wujud syukur atas keberhasilannya mendirikan kerajaan Ngamarta. Nah, inilah yang memperlihatkan gerak kiprah dari Prabu Jarasandha, yaitu saat bertempur melawan Bima atau Werkudara, karena selalu bangkit lagi setelah ditumbangkan oleh Werkudara. Namun, atas petunjuk Kresna, Prabu Jarasandha akhirnya gugur juga oleh Werkudara. Keenam, tentunya adalah yang paling terkenal, Raden Dursasana, merupakan tokoh kiprah yang sering muncul dalam pementasan wayang kulit Jawa, karena hampir separuh lebih jejer pertama di zaman wayang Purwa adalah jejer Ngastina, dengan Dursasana sebagai salah satu yang hadir dalam pasewakan tersebut. Raden Dursasana, Pangeran Pati dari Kerajaan Hastinapura, adik dari Prabu Duryudana, dan merupakan putra kedua 100 bersaudara Kurawa, dan juga merupakan adipati di Kadipaten Banjarjunut. Dan inilah saat yang paling ditunggu, babak budalan. Jika yang lain berjalan normal, maka lain halnya dengan Raden Dursasana. Dia akan dengan riang berjoget penuh semangat, dan tidak jarang membuatnya tumbang karena kecapean, lalu melanjutkan perjalanan kembali.
Itulah beberapa tokoh pewayangan Jawa dengan karakter Onto Wencono yang mirip, bahkan merupakan para spesialis joget kiprah. Selain mereka, beberapa tokoh yang bisa dipakai tokoh kiprah adalah para Raja Sabrang. Misalnya saja, Prabu Sosrowindu atau Prabu Sosrowono. Atau mungkin ada juga tokoh yang lainnya. Jadi, silahkan komentar untuk melengkapi materi dari video ini. Subscribe dan nyalakan loncengnya juga, agar bersama mari berbagi wawasan seputar pewayangan Jawa. Terima kasih juga telah meluangkan waktu untuk menyimak video sampai habis. Video yang sederhana dan ala kadarnya ini. Semoga terhibur dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.